Iya lupa, sorry. Nah, tadi saya mau bahas itu terkait laporan monthly statement teman-teman. Kalau teman-teman itu pakai akun real, pasti ada namanya itu monthly statement atau laporan bulanan pada rekening efek kalian. Nah, di sini dapat kita lihat portofolio yang sudah kita beli, saham yang kita beli per bulan pada tahun itu. Di sini dapat kita lihat teman-teman, ada beberapa saham yang beli, stock value, ada volumenya, itu jumlah lotnya, average price-nya itu yang harganya kita beli itu di harga berapa, stock value-nya ini jumlah harga yang sudah kita beli, lalu market value ini adalah gain loss kita teman-teman. Jadi mau untung mau cuan nanti ada market value-nya itu harga pasar. Lalu ini adalah gain loss. Itu kita dapat berapa persen, mau loss atau gain itu berapa persen. Lalu analysis ini adalah cuan atau rugi yang kita dapat pada bulan itu. Nah, apakah laporan portofolio saja yang dilaporkan? Tidak teman-teman. Aktivitas dana nasabah itu juga ada. Jadi terkait kalian itu deposit, kalian withdraw, kalian membeli saham, lalu kalian dapat dividen, itu pasti ada laporannya teman-teman. Jadi ada tanggalnya, bulannya, tahunnya itu bulan apa, terus harganya yang kita jual atau beli itu berapa pasti ada. Nah, lalu yang ketiga itu adalah aktivitas saham nasabah teman-teman. Di sini kita dapat lihat itu jual beli saham pada rekening kita. Jadi kita dapat mengetahui jumlah yang kita beli, lotnya itu berapa, itu pasti dilaporkan di laporan nasabah atau laporan monthly statement. Itu pasti ada kalau di akun deal. Teman-teman yang prodi akuntansinya sudah trading di akun profit pasti juga ada di emailnya. Saya bisa cek namanya itu monthly statement atau laporan rekening efek. Nah, selanjutnya saya juga bahas itu terkait dividen teman-teman. Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan itu juga pasti dilaporkan oleh sekuritas. Mereka itu pasti memberikan laporan corporate action advice atau laporan emiten kalau memberikan dividen pasti ada. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya dapat BBCA, dividen BBCA sebesar 204.750. Ini pasti dilaporkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu investasi jangka panjang, itu pasti dapat dividen. Atau kalau kalian belinya di batas tanggal dividen yang ditentukan, itu pasti dapat. Dan itu juga pasti dilaporkan teman-teman di rekening efek kalian. Pasti ada email masuk juga. Mungkin itu saja sih teman-teman. Kalau yang mau bertanya silahkan. Sementara belum ada, Mas. Mungkin teman-teman juga bisa sharing terkait apa yang sudah dilakukan atau sudah jual beli, bagaimana, apakah profit atau loss. Cek di sini saja juga bisa teman-teman. Monggo perso, saya persilahkan. Oh iya, Mas, saya mau bertanya. Iya, maupun silakan. Kan di trading kan itu ada analisa teknikal sama analisa fundamentalan, Mas. Ya, saya kan masih pemula kan.
Tolong sampean jelaskan gimana itu analisa teknikal dan analisa fundamental. Terima kasih. Maun, baik. Pertama, kalau analisis teknikal tadi kan sudah saya jelaskan. Tinggal kita lihat datanya ini teman-teman. Ini adalah analisis teknikal. Dan ini, itu kalau nggak salah di galeri ada bukunya, kalian juga bisa pelajari. Jadi teknikal itu, kita mengaksesnya itu dari ini, karena ini teman-teman. Dari cat yang sudah terbentuk ini, tinggal kita analis saja. Tadi kan sudah saya contohkan itu ada moving average. Kalau bersinggungan di bawah ini namanya golden cross, kalau yang di atas ini namanya dead cross. Kalau di bawah golden cross tinggal kita beli aja di golden cross ini, tinggal kita beli sampai nanti saat terjadi bersinggungan juga di dead cross ini tinggal kita jual. Itu yang teknikal. Kalau yang fundamental itu gampang teman-teman analisnya. Yang pertama itu pasti kita lihat perusahaannya terlebih dahulu. Yang dilihat itu apa sih mas? Yang pertama itu laporan keuangannya. Laporan keuangannya sama perusahaan itu besar atau kecil. Kenapa kok besar atau kecil? Karena kenapa? Kalau perusahaan itu besar, pasti putaran uang mereka itu pasti bagus teman-teman. Kalau yang laporan keuangan, tinggal kalian cari aja di ED laporan keuangan, tinggal kalian bandingkan. Apakah laporan keuangan itu semakin lambat laun, semakin bertambah atau semakin mengurang? Sebentar saya carikan. Kalau di laporan keuangan, tinggal kita masuk ke websitenya IDX, tinggal kita cari perusahaan yang akan kita analis. Kita pakai 2024 sama pengkawan kita pakai tahunan ini 3 jari. Kita apply. Nah, di bawah ini terdapat banyak laporan teman-teman. Tinggal kita download financial statement-nya. Ini otomatis adalah laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut. Yang informasi awal ini adalah anak perusahaan tersebut teman-teman. Jadi laporan keuangan itu, kalau misal perusahaan itu mempunyai anak-anak perusahaan, tapi laporan keuangannya tetap jadi satu. Nah, tinggal kita lihat sini teman-teman. Keuangan. Pakai yang proof aja. Nah, di sini tinggal kita cek laporan keuangannya. Di sini pasti ada 2 tabel, yaitu tabel yang tahun ini sama tabel yang tahun kemarin. Tinggal kita cek aja, apakah ini mengalami kenaikan atau penurunan. Tinggal kita bandingkan saja sama laporan yang tahun kemarin. Itu namanya analysis trend teman-teman. Jadi perusahaan ini memang atau tidak. Sini misal jumlah aset pada tahun kemarin itu 1,2, sekarang 1,3. Itu kan naik, berarti kan juga masih bagus toh. Terus selanjutnya itu ada jumlah liabilitas. Nah, liabilitas ini kalau bisa kecilnya itu gapnya itu jangan banyak sama jumlah aset. Karena kenapa? Kalau perusahaan itu semakin putaran uangnya itu semakin bagus, berarti perusahaan itu bisa dikatakan bagus teman-teman. Jadi uang itu bukan hanya dijadikan aset saja, cuma dijadikan liabilitas juga. Jadi itu menandakan bahwa perusahaan itu bagus pemutaran uangnya. Ekuitas juga sama. Jika kita bandingkan sama tahun kemarin bertambah atau mengurang.
biasanya kalau gapnya sedikit ini berarti bagus teman-teman. Biasanya ada laporan keuangan itu yang gapnya itu banyak. Misal di sini 200, terus tiba-tiba di sini 100 atau 50 itu pasti ada. Nah, itu menandakan perusahaan itu pasti perlu teman-teman. Terus kalian teknikal tadi kan sudah saya jelaskan terkait moving average tadi. Tinggal kita tambahkan aja indikator moving average. Yang pertama itu di moving average di 20 sama 50. Tinggal kita cek aja. Kalau misal simbolnya di bawah atau golden cross ini pasti menunjukkan itu timbul naik ya teman-teman. Lalu pas saat di atas ini ada dead cross, itu pasti akan turun juga nanti. Kalau teknikal kurang lebih seperti itu. Apakah ada indikator lain? Jawabannya pasti ada. Di buku, di galeri itu ada buku candlestick. Kalian juga bisa baca saat main-main di galeri. Mungkin itu sih, Maul. Iya Mas, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ada atas paparan yang sangat menarik dan informatif. Adakah yang mau bertanya lagi? Mungkin saya mau bertanya lagi. Maul, silahkan. Ya, terima kasih Mas. Itu kalau misalnya untuk mahasiswa itu sesuai budget itu biasanya belinya itu saham apa Mas? Rekomendasi. Terima kasih. Saham rekomendasi buat budget mahasiswa itu pasti sahamnya itu pasti rata-rata gorengan teman-teman. Saham gorengan itu apa sih? Sahamnya itu yang murah banget. Mungkin kalian itu bisa beli Aisyah ini bagus. Dulu pas saat zaman saya matkulnya Bumar terkait latihan investasi juga paling dibeli oleh teman-teman adalah Goto teman-teman. Goto itu IPO-nya itu dulu harganya itu 300 kalau nggak salah. Sekarang itu anjlok jadi 80. Dulu pada saat zaman saya itu harganya itu 50, terus berkembang sampai 100. Nah, itu adalah peluang buat teman-teman pada zaman saya dulu itu buat trading. Kalau buat mahasiswa, apakah saya merekomendasikan trading? Ada 50, oke 50 juga. Karena kenapa teman-teman? Nah, kalau kalian itu modalnya sedikit, pasti saham yang kalian beli itu juga pasti sedikit. Karena kenapa? Kalau saham-saham bagus itu kemungkinan itu mahal teman-teman. Seperti BCA ini harganya 9.000, ini satu lotnya itu 900.000. BBNI ini satu lotnya itu 4.000, pasti harganya itu per lembarnya itu 4.000, ini satu lembar itu 400.000. Kalau kalian itu modalnya hanya 50.000 atau 100.000, menurut saya itu lebih baik investasi leher ke atas. Maksudnya apa mas? Ya kita investasi itu terkait pengetahuan teman-teman. Kalian itu bisa beli buku atau bisa belajar-belajar terkait investasi. Jadi kalau kalian sudah memiliki ilmu, kalian juga bisa langsung terjun teman-teman. Walaupun modalnya sedikit, kalau kalian analisisnya pinter, silahkan ngobrol. Yang penting dilatih aja dulu nggak apa-apa. Karena kenapa? Terkait psikologi namanya mental investasi itu dibentuk teman-teman. Jadi kalau kalian beli bisa suatu saham kok tiba-tiba anjlok, jangan berkecil hati. Kita sabar aja dulu nggak apa-apa. Tentukan tujuan investasi kalian. Soalnya dulu saya pernah, tadi kan saya kan pada 2024 itu saya beli BCA Mandiri sama BRI. Itu dulu sempat cuan banget, dapat dividen juga. Lalu pada saat dolar itu naik, saya itu pernah minus 2 atau 3 juta gitu. Itu awalnya pasti nggak bisa tidur. Tapi saya tetap pede aja karena kenapa? Pasalnya bagus.
jangka panjang pasti juga bagus, karena kan apa ya, saya itu tadi sahamnya bagus. Jadi pembentukan mental itu juga penting teman-teman. Alangkah baiknya apa? Apakah terjun langsung, apakah belajar terlebih dahulu, tergantung kalian teman-teman. Kalian kalau misal mau belajar terlebih dahulu juga monggo, kalian kalau mau terjun langsung juga monggo. Cuma minusnya kalau terjun langsung itu tadi, sahamnya murah-murah itu saham gorengan. Saham gorengan itu apa sih mas? Saham yang harganya itu terlalu murah teman-teman. Terus apakah itu resikonya besar? Jawabannya iya. Karena kenapa? Yang mengendalikan harga saham mereka itu kebanyakan itu bandar. Bandar itu apa sih mas? Jadi semisal contoh saham ini ya. Saham ini kan tadi kan harganya pasti 200-an, sekarang bisa naik pada harga 149. Ini yang beratkan itu bandar teman-teman. Jadi mereka itu beli dengan jumlah lot yang sangat besar. Nah, otomatis bandar-bandar ini mereka itu juga mengajak-ngajak investor lain untuk membeli saham ini. Jadi otomatis harga itu otomatis langsung naik tinggi. Nah, nanti setelah mereka naik, otomatis kan kalian kan pasti beli harganya di atas ini. Kalau tiba-tiba bandar itu naik, kalau tiba-tiba bandar itu menjual sahamnya semua, otomatis itu langsung akan anjlok. Nah, saya cek saham itu ada namanya STRK. Nah, kita lihat. Nah, ini dulu adalah saham STRK atau Lovina Beach Brewery. Ini dulu IPO-nya itu harganya itu kecil di rentan benar. Nah, seperti contoh ini teman-teman. Ini adalah contoh saham gorengan. Dulu itu harga IPO-nya itu kalau nggak salah di harga 170-an. Nah, saat bandar itu masuk, otomatis mereka itu untuk harganya itu akan naik menjulang tinggi teman-teman. Kalau bandar ini masuk, lalu otomatis teman-teman ikutan beli, pasti kalian itu beli itu di harga sudah punya di sini teman, sudah di atas ini. Nah, nanti kalau bandar itu otomatis menjual sahamnya, pasti akan anjlok teman-teman. Dan kalian pasti akan nyangkut. Nah, kalau sudah nyangkut seperti ini, harga saham ini tuh tidak akan berubah teman-teman. Berubahnya itu paling nambah 1 dan 2, jarang banget berubah. Karena kenapa? Itu tadi pengendalian harga mereka itu dari bandar, bukan dari perusahaannya sendiri. Kalau misal kayak perusahaan gede seperti BRI, BCA atau saham-saham yang lain seperti Kasini, Antam, ini pasti mereka itu tergantung perusahaannya teman. Kalau perusahaan itu mulanya juga baik, pasti juga akan baik. Nah, saya juga akan merekomendasikan yang pertama itu diversifikasi teman-teman. Kalian kalau beli saham itu kalau bisa itu dibedakan sektornya. Jadi semisal ada sektor bank, sektor pertambangan, terus sektor manufaktur. Kalau kalian tuh kalau bisa itu kalian tuh belinya dibeda-bedakan saja. Karena kenapa? Biasanya kalau sektor keuangan atau bank ini, kalau misal ekonomi kita lagi hancur-hancurnya, dolar naik, itu pasti saham bank semua itu akan ikut turun. Apakah ngefek juga pada sampingnya? Jawabannya ngefek. Nah, makanya saya itu merekomendasikan kalau teman-teman itu jual, ya, kalau kalian beli itu diversifikasi saja. Jadi pembelian saham itu dibeda-bedakan. Misal pertama tambangan, kedua mungkin bisa kita tambah di keuangan, atau kita tambah di manufaktur itu nggak apa-apa, yang penting dibedakan saja betul-betul. Jadi kalau misal ada ekonomi yang tidak baik-baik saja, pasti ada beberapa saham itu yang pasti akan naik juga akan yang turun. Jadi tergantung juga. Itu saja sih mungkin ada mau disampaikan juga.